Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wiwin Garden, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Ulasan kita kali ini adalah tentang si ratu bunga, yaitu bunga mawar. Aku akan berbagi pengalaman tentang cara menanam dan merawat tanaman mawar sehingga menjadi tumbuh subur, sehat, dan rajin berbunga. Sebelum kalian menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Sahabat Garden, kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan si ratu bunga, yaitu bunga mawar. Keindahan bentuk dan warnanya sangat memanjakan mata. Bunga ini dicintai oleh semua, baik laki-laki maupun perempuan. Dan bunga ini juga dijadikan sebagai simbol kasih sayang. Oleh karena itu, aku akan mengajari kalian dan berbagi pengalaman bagaimana cara menanam dan merawat bunga mawar. Banyak yang mengeluh ketika mereka membeli bibit tanaman di penjual tanaman hias. Mereka melihat bunganya bagus, besar-besar, cantik dan segar. Tapi ketika bunga tersebut sudah sampai di rumah, bunganya langsung rontok. Dan ketika tumbuh bunga baru, bunganya kecil-kecil dan tidak sehat. Perlu kalian ketahui, untuk menanam bunga mawar itu perlu teknik khusus. Jadi bunga mawar ini sebenarnya gampang-gampang, susah juga ya menanamnya. Oleh karena itu, kalian harus simak videoku sampai selesai agar kalian dapat paham dan mengerti. Berikut ini aku akan menyampaikan kepada kalian beberapa hal yang harus dilakukan agar mendapatkan tanaman mawar yang tumbuh sehat, subur, dan berbunga banyak. Kalian simak baik-baik ya ulasanku kali ini. Semoga bermanfaat. Yang pertama adalah media tanam. Media tanam bunga mawar ini kalian harus pilih yang subur, campuran dari tanah, sekam, dan pupuk kandang. Kalian campurkan ketiga bahan ini, kemudian bisa kalian tempatkan di polybag ataupun di pot. Yang kedua adalah cara menanam bibit mawar, baik yang kalian stek atau yang dibeli dari penjual tanaman hias. Untuk yang pertama, kita menanam bahan yang dari stek ya. Kalian siapkan dulu media tanamnya, terus kalian semprot biar media tanamnya lembab. Ini aku mengambil bibit dari tanaman mawar yang sudah dewasa. Maksudnya adalah bagian tanaman yang sudah pernah berbunga. Batang yang dari tanaman yang sudah pernah berbunga, keberhasilannya dalam penyetekan akan lebih tinggi. Selain batangnya kuat dan sudah masuk di fase generatif. Untuk bahan stek, pilihlah bagian tanaman yang sehat, kuat, dan tidak terkena bibit penyakit. Potong dengan sudut kemiringan 45 derajat. Ujung batang yang sudah kita potong, sebaiknya kita beri zat perangsang tumbuh akar. Tujuannya agar akar dapat tumbuh dengan cepat. Di sini aku akan mencontohkan 3 bahan sebagai zat perangsang tumbuh akar. Aku menyiapkan 3 bahan untuk zat perangsang akar. Yang pertama adalah lidah buaya, yang kedua bawang merah, dan yang ketiga adalah bahan yang bisa kita beli di toko. Aku memilih merek Rapid. Kalian bisa memilih di antara ketiga ini yang mana yang ada tersedia di rumah kalian.
Setelah diberikan zat perangsang tumbuh akar, kalian tancapkan ke media tanam. Setelahnya, kalian tutup dengan plastik, kemudian diikat. Biarkan hingga tumbuh tunas yang baru. Setelah disungkup, letakkan tanaman stek ini di tempat yang teduh dan terlindung dari cahaya matahari langsung. Sungkup jangan pernah dibuka ya, sampai kalian yakin tumbuh tunas baru. Tunas baru akan tumbuh lebih kurang 1-2 minggu dari penanaman stek. Oh ya teman-teman, selama stek ini disungkup, kalian tidak perlu menyiram ya. Apabila memang dirasa bahwa media yang terlalu kering, baru kalian semprot sedikit air, tapi jangan terkena dengan batang stek, cukup di media tanamnya saja. Sungkup jangan pernah dibuka sampai diyakini bahwa sudah tumbuh tunas-tunas yang baru, dan tunas yang baru pada saat dibuka sudah berwarna hijau, jangan berwarna merah, karena tunas-tunas yang berwarna merah masih muda. Kapan saat yang tepat untuk memindah tanam? Kalian bisa memindahkan tunas stek ke tempat atau ke pot yang baru itu pada saat benar-benar sudah kuat, karena kalau stek yang tumbuh masih belum kuat dan kalian sudah memindahkannya, cenderung akan kering dan mati. Oleh sebab itu, yakinkan bahwa tanaman yang tumbuh ini sudah benar-benar kuat dan sehat. Untuk teknik penanaman yang kedua, yaitu di mana bibit tanamannya berasal dari toko penjualan tanaman hias. Sangat disarankan bahwa kalian jangan langsung memindahkannya ke pot yang baru pada hari yang sama pada saat kalian membeli. Sebaiknya tanaman yang baru dibeli kalian tempatkan dulu di tempat yang teduh sampai benar-benar mereka sudah menyesuaikan diri, nampak segar dan siap untuk dipindahkan. Saat yang tepat untuk memindahkannya adalah ketika kalian melihat tanaman itu benar-benar segar dan kelihatan sehat. Pada saat pemindahan ke pot yang baru, pilihlah pot yang sesuai dengan ukuran, tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Tips yang ketiga adalah penempatan tanaman. Kalian harus menempatkan tanaman mawar di tempat yang terpapar cahaya matahari, karena bila tidak, maka tanaman tidak akan tumbuh subur dan tidak akan berbunga. Tanaman mawar membutuhkan pencahayaan matahari 6-8 jam sehari, lebih lama juga lebih baik. Tips keempat yaitu pemberian air atau penyiraman. Penyiraman harus disesuaikan dengan kondisi. Bila musim kemarau, penyiraman dapat setiap hari, tetapi bila musim hujan sebaiknya lakukan 2 hari atau 3 hari sekali. Langkah selanjutnya yaitu pemupukan. Kita bisa tambahkan pupuk kandang 1 genggam dengan kisaran waktu 15 hari sekali. Tambahkan pupuk NPK dengan takaran 2 sendok makan untuk 2 liter air dan langsung diberikan atau dikocorkan ke media tanah. Penggunaan pupuk organik jauh lebih baik. Kalian dapat menggunakannya dengan cara menyemprotkan ke tanaman dengan dosis 10 ml dengan 1 liter air 1 minggu sekali. Kalian bisa lihat linkku ya tentang cara membuat pupuk fotosintetik bakterial, karena pupuk ini sangat baik sekali untuk diberikan ke tanaman mawar. Berikutnya yaitu melakukan pemangkasan dengan membuang bagian-bagian tanaman yang sudah tidak produktif lagi.
Bagian tanaman yang sudah tua atau yang terserang penyakit lebih baik kita buang saja supaya tidak menular ke bagian yang lain. Pemangkasan juga akan merangsang tumbuhnya tunas bunga dan tunas daun yang baru. Dari tunas-tunas inilah akan bermunculan tunas-tunas bunga yang baru, yang lebih sehat dan lebih besar. Tips selanjutnya yaitu penggemburan media tanam. Penggemburan bertujuan untuk menjaga agar media tanam tetap poros. Dengan demikian tidak akan terjadi genangan air yang menyebabkan kebusukan pada akar. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pembersihan media tanam dari gulma atau tanaman-tanaman liar. Karena mereka adalah sebagai pesaing dalam memperoleh nutrisi pada media tanam, dan mereka juga menjadi sumber tempat melekatnya hama maupun penyakit. Untuk itulah mereka harus dibersihkan. Langkah berikutnya melakukan pengendalian hama dan penyakit. Penyakit yang sering menyerang tanaman mawar seperti penyakit kara daun yang menyebabkan daun cepat rontok, tunas-tunas muda menjadi layu, dan bunga menjadi membusuk. Dari kelompok hama, belalang, kutu putih, maupun ulat sering sekali kita temukan. Untuk itu bisa kita matikan atau kita buang, dan bisa juga kita menggunakan pestisida botani. Kalian bisa membuka linkku tentang cara membuat pestisida alami. Sahabat garden, demikian ulasan dariku. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di tayangan berikutnya.